Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok Well mempresentasikan tugas besar Alpro atau algoritma pemrograman. Baik, sebelum ke tugasnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agil Ramadan dengan NPM 18. Selanjutnya, buat Tenaswa, boleh? Perkenalkan, saya Nashwa Nur Afifah Salma dengan NPM 243040033. Baik, eh, langsung ke Kang Egit. Perkenalkan, nama saya Alhanid Kafi Segedalzi dengan NPM 24304001. Baik, lanjut ke Kang Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Fadil dengan NPM 23. Baik, lanjut yang ke terakhir oleh Tenaila. Perkenalkan, nama saya Naila Zalfa Winarti dengan NPM 243040015. Oke, terima kasih semuanya. Langsung saja kita ke tugas besarnya. Baik, eh, jadi ada beberapa file yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada AR nasabah, yang kedua ada ATM, yang ketiga ada cek data nasabah, yang keempat ada file of nasabah, yang kelima ada file of transaksi, yang keenam ada nasabah, yang ketujuh ada tambahan nasabah, dan yang terakhir ada transaksi. Baik, langsung saja kita akan memperjelaskan satu persatu. Yang pertama ada AR nasabah yang akan dijelaskan oleh Tenaswa. Waktu dan Baik, tempat dipersilahkan. terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan file AR nasabah atau array nasabah. Nah, fungsi file AR nasabah di sini yaitu untuk menyimpan database sementara. Nah, database di sini yaitu untuk mengolah data nasabah. Fungsinya yaitu untuk menyimpan objek, menyetak login seperti nomor rekening atau PIN, lalu mencari data nasabah berdasarkan rekening. Nah, di sini ada AR nasabah, itu sebagai konstruksinya. Ada PIN, password, nama, dan juga saldo. Lanjut, di sini ada method login. Nah, method login ini untuk mencetak nomor rekening dari PIN. Lalu digunakan saat login ketika mau login ke ATM. Nah, di sini ada method find. Di method find ini itu untuk mencari nasabah berdasarkan nomor rekening. Ketika mau transfer, seperti nomor rekening ketika transfer, dan cek data nasabah. Nah, lalu di sini ada cek nomor rekening kembar. Apabila kalau misalnya ketika kita masuk nomor rekeningnya itu sama, maka akan error. Nah, juga di sini ada jika array penuh, maka otomatis memperbesar array-nya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tenaswa. Mungkin langsung saja ke penjelasan berikutnya yaitu nasabah yang akan dijelaskan oleh Tenaila. Tenaila boleh. Baik, terima kasih. Di sini saya mau ngejelasin tentang kelas nasabah. Kelas nasabah di sini berfungsi sebagai pusat data dan aktivitas seorang pengguna ATM. Semua proses seperti penyimpanan saldo atau pencatatan transaksi dilakukan melalui kelas ini. Nah, di kelas ini tuh memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada norek. Fungsinya itu digunakan saat login dan pencarian data nasabah. Yang kedua, itu PIN atau keamanan akun, digunakan untuk verifikasi saat login. Yang ketiga itu nama atau identitas pemilik rekening. Fungsinya ditampilkan di layar ATM agar pengguna tahu akunnya itu udah bener apa belum. Yang keempat itu saldo atau penyimpanan jumlah uang nasabah. Fungsinya, saldo akan berubah setiap ada transaksi kayak tarik tunai, store, atau transfer. Lalu di sini ada histori transaksi. Fungsinya itu menampilkan mutasi rekening,
membantu audit dan pencetakan aktivitas. Lalu yang terakhir, simulasi buku tabungan di ATM. Yang terakhir tuh ada tambah histori. Fungsinya itu mencatat transaksi ke riwayat nasabah dan menyimpan transaksi ke file. Terus satu lagi ada lihat histori. Fungsinya itu menampilkan seluruh transaksi nasabah, memberi informasi transparan ke pengguna, dan yang terakhir mencegah kebingungan saldo. Oke, next. Baik, terima kasih Naila. Langsung saja ke selanjutnya, yaitu transaksi yang akan dijelaskan oleh Kang Egit. Oke, baik. Di sini tuh ada transaksi yang fungsi gunanya itu untuk mencatat riwayat transaksi nasabah, yang dimana di dalamnya itu ada dua fungsi, yaitu yang pertama yaitu menyimpan. Menyimpan itu ada jenis transaksi, ada jumlah uang, ada saldo akhir, dan juga ada waktu. Lalu yang kedua yaitu ada menampilkan, di mana menampilkan itu menampilkan detail transaksi yang waktu, jenis, jumlah, saldo akhirnya itu disatukan, jadi akan muncul dalam satu perintah. Oke, baik, terima kasih Kang Egit. Selanjutnya di sini ada ATM yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, Tenaswa, langsung aja ke konsolnya langsung. Nah, pertama tuh kita di sini ada selamat datang di ATM ya. Ada silakan masukkan kartu, lalu tekan enter untuk lanjut. Nah, di sini kita ke login ATM. Pertama kita akan masukin nomor rekeningnya terlebih dahulu, lalu setelah itu masukkan PIN. Nah, oke, baik. Di sini login berhasil ya. Di sini tuh ada beberapa tampilan ya. Yang pertama ada cek saldo, yang kedua tarik tunai, yang ketiga store tunai, keempat transfer, kelima riwayat transaksi, dan yang terakhir ada selesai. Lalu ada pilih menu. Nah, oke, baik, di sini bakal kita jelaskan satu persatu secara singkat ya. Langsung saja ke pertama, yaitu cek saldo. Nah, bisa dilihat ya di sini kita berhasil ya ada saldo sebesar 500.000. Baik, langsung ke kita tarik tunai. Misalnya kita kasih contoh tarik tunai, kita ngambil 10.000. Nah, baik, di mana yang tadi awalnya tuh si saldonya tuh kan 500.000. Setelah kita ambil, lalu kita si saldonya tuh akan berkurang jadi 490.000. Baik, langsung aja kita ke store tunai. Nah, kita misalnya kasih contohnya lagi, kita store tunai lagi 10.000. Nah, baik, nah di sini kita kembali ke saldonya itu kita kembali ke awalnya 500.000. Nah, lalu misalnya kita mau transfer. Kita coba ya. Nah, misalnya kita pilih rekening tujuan dulu. Misalnya kita kasih nominal transfernya. Misalnya 10.000 atau 100. Nah, bisa dilihat kita berhasil transfer ya. Lalu lanjut kita ke riwayat transaksi. Nah, seperti yang bisa dilihat ya riwayat transaksinya tuh kita waktu tadi kita awal dari cek saldo, dari tarik tunai, store tunai, sampai transfer. Nah, langsung kita selesai aja. Nah,
seperti ini. Baik, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya, eee, kita, eee, akan dijelaskan oleh Kang Bimo atau Kang Dimas, yaitu arsip. Boleh Kang Dimas? Oke, selanjutnya kita memasuki arsip, yang dimana arsip ini fungsinya untuk menyimpan semua data yang telah kita bikin tadi, seperti kayak array nasabahnya, transaksinya, semua bakal tersimpan di arsip. Nah, arsip ini kita bagi menjadi dua, ada file of transaksi dan file of nasabah. Yang dimana kita akan mulai dengan file of transaksi dulu. Oke, file transaksi ini tujuannya untuk menyimpan dan membaca riwayat transaksi satu per satu file. Nah, untuk yang pertama ini kita filenya tuh bakal disimpan di transaksi titik .dat, yang dimana format data ini, data ini, yaitu objek binari atau serialization. Nah, oke, langsung aja teh buat dicek dulu untuk penyimpanan data transaksinya. Nah, ini adalah data yang tersimpan ke dalam file of transaksi ini, yang dimana tadi kita udah mencoba beberapa kali transaksi ya, menggunakan akun Norek yang sudah tersedia, yang dimana yang untuk yang pertama itu dia itu adalah waktu, tanggal dan waktu, dan yang ketiga itu dia itu jenisnya. Selanjut ada eh, jenis apa, saldonya, dan yang terakhir itu saldo akhirnya. Oke, baik. Selanjutnya kita bakal masuk ke file of nasabah, yang dimana file of nasabah ini kita untuk tambah nasabah dan cek data nasabahnya itu kita dipisahkan. Untuk file nasabah ini berfungsi untuk menyimpan seluruh database nasabah dalam satu file, yang dimana tipenya juga sama, nasabah titik dat. Untuk data nasabah ini tuh kita ngelihatnya tuh dari array sebelumnya, kecuali kita menambah data nasabah baru dengan cara cek tanda cek tambah, bukan bukan cek tambah, tambah tambah nasabah, boleh teh. Nah, kita bikin tambah nasabah file yang baru. Kenapa? Karena ini program juga, yang dimana tambah nasabah ini terdiri dari, bentar, nama rekening, PIN, nama, dan saldo awal. Oke, kita tambah data nasabah, kita masuk ke konsolnya. Ini untuk nomor rekening ini kita tambah rekening baru ya. Berarti 555 aja, 4 kali. Nah, untuk pinnya 1 2 3 sampai 5 aja teh. 1 sampai 5. Sip. Oke, untuk namanya kita namain Steven. Oke, saldo awalnya kita kasih 50.000 aja teh. Siap. Nah, setelah nasabah berhasil ditambahkan, dia itu akan tersimpan ke dalam file, yang dimana untuk mengecek filenya itu kita menggunakan cek data nasabah. Boleh teh cek data nasabahnya dibuka. Nah, ini nasabah yang sudah ditambahkan berbeda dengan awal yang ada di array nasabah, yang dimana array nasabah itu hanya tadi terdiri dari 5 nasabah, tapi setelah ditambahkan kita mempunyai beberapa nasabah dengan 3 tambahan nasabah yang sudah ditambah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kang Bimo atas penjelasannya.
Mungkin, segitu penjelasan dari kita. Kita mulai dari, nasabah, dari ATM, dari cek data of nasabah, dari file of nasabah, file of transaksi nasabah, tambah nasabah dan transaksi yang terakhir. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin segitu saja ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.